Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasibayani dengan NIM 21210122. Di sini saya akan menjelaskan tentang Trada, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Tunggu. Mengapa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Nah teman-teman, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Perkembangan IPTEK tidak terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya IPTEK selalu berkembang pada suatu ruang budaya. Perkembangan IPTEK pada gilirannya bersentuhan pada nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Nah selain itu juga IPTEK itu perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama agar tidak merugikan manusia. Nah relasi antara IPTEK pada budaya dan agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama, IPTEK yang gaib dengan nilai agama dan budaya, sehingga perkembangan IPTEK harus didasarkan human religious. Yang kedua, IPTEK yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan IPTEK tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religious. Nah teman-teman, hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa IPTEK perlu diinterpretasi dari luar, seperti IPTEK yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Nah dalam hal ini ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa IPTEK itu memang memiliki hukum tersendiri, baik dalam budaya, ideologi, dan agama. Nah untuk bertukar pikiran meskipun dalam arti saling bergantung secara ketat. Nah teman-teman, selanjutnya konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. 1. Bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Dan yang terakhir, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Nah, teman-teman semua, dari keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu tersebut dikemukakan di atas bahwa mengandung konsekuensi berbeda-beda. Nah, berdasarkan pemahaman pertama yaitu mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom. Nah, sedangkan berdasarkan pemahaman kedua mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan berdasarkan pemahaman ketiga mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Dan berdasarkan pemahaman keempat, perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagai proses indigenisasi ilmu yang mengandalkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Nah, teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.